Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan Israel ke Palestina. Kecaman disampaikan Jokowi saat membuka International Summit of Religious Authorities atau pertemuan para pemimpin agama. Dalam acara ini, Jokowi juga menekankan pentingnya gencatan senjata secara permanen. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini, masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman, dalam menjembatani perbedaan-perbedaan, dan dalam mempersatukan kemajemukan. Pemirsa, Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa buruh di kantor Bupati Tangerang, Banten berujung ricuh. Ya, pemirsa, saling dorong hingga nyaris baku hantam terjadi saat massa buruh merangsek masuk ke dalam kantor Bupati di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Hal ini terjadi karena petugas Satpol PP dan polisi menghalangi massa buruh yang ingin menemui PJ Bupati usai rapat pleno kenaikan UMK. Unjuk rasa hingga malam hari ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rekomendasi kenaikan UMK sebesar 1,64%. Padahal sebelumnya, buruh sudah menuntut UMK tahun 2024 minimal naik 12% sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan buruh. Ada sedikit kebijakan yang berpihak kepada buruh. Ini sama sekali tidak, hanya tegak lurus PP 51. Ini yang membuat kemarahan kawan-kawan, membuat sedikit chaos dengan aparat kepolisian. Pemirsa, ratusan warga Desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang, Banten berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara, akses Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Warga menuntut uang ganti rugi bangunan yang dipakai untuk landasan pacu runway 3. Sejumlah warga yang berunjuk rasa Itulah tuntutan sejumlah warga yang berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Senin siang. Warga Rawaburung, Kabupaten Tangerang menuntut pembayaran rumah mereka yang digusur untuk perluasan landasan pacu runway 3 Soekarno-Hatta. Sudah 5 tahun tanah mereka belum juga dibayarkan Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai bentuk protes, warga yang didominasi emak-emak dan anak-anak ini membawa spanduk, poster, dan bendera kuning turun ke akses jalan menuju bandara dan Jakarta. Ini waktu ini kan saya diukur per meter yang katanya mau dibayar. Ternyata saya dijanjiin uang. Saya udah ke pengadilan, udah ke sini, udah sering demo sering saya nih. Tapi dianggap sepele, mau dia kan orang pintar, Angkasa Pura. Kami kan orang bodoh. 97 bidang tanah diantaranya rumah permanen dan non-permanen diakui warga masih belum dibayar pihak Angkasa Pura II yang ditempati lebih dari 1.000 warga. Padahal pihak Angkasa Pura sebelumnya menjanjikan akan mengganti rugi tanah warga tersebut. Akibat aksi ini, Jalan Perimeter Utara akses menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta mengalami kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bentrok antar ormas di Kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu pekan lalu, polisi sudah menangkap 7 tersangka yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. 2 lainnya terluka. Polres Bitung dan Polda Sulut berhasil mengungkap para terduga pelaku bentrokan antar ormas yang terjadi di Kota Bitung Sabtu sore lalu.
Kapolda Sulut didampingi Kapolres Bitung, Direskrimum dan Kabid Humas Polda Sulut beserta Forkopimda Bitung menggelar konferensi pers di Polres Bitung Minggu malam. 7 terduga pelaku berhasil ditangkap, diantaranya pria berinisial RP dan HP yang diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. 5 terduga pelaku lainnya di TKP Jalan Sudirman, pria inisial GK, FL, BI, MP, dan RA. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya 5 sajam jenis parang, pedang samurai, badik, dan anak panah serta 2 buah kayu totara. Kapolda mengatakan kondisi kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif dan menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan orang-orang yang ingin mengacaukan kota Bitung. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Sebelumnya bentrokan terjadi antar 2 ormas di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu sore kemarin. Bentrokan diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara 2 kubu ormas saat saling melintas. Akibat peristiwa ini, 2 warga dikabarkan mengalami luka-luka sementara 1 warga lainnya meninggal dunia. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francis Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan seorang petugas Satpol PP sebagai tersangka dan telah ditahan terkait kecelakaan maut mobil dinas Satpol PP yang mengakibatkan 2 orang tewas. Peristiwa terjadi di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta. Polisi menetapkan pengemudi mobil dinas Satpol PP sebagai tersangka yang menyebabkan 2 orang tewas. Akibat kecelakaan, seorang pengemudi ojek online tewas di Jalan Yosudarso, tepatnya di flyover Tanjung Priok, Jakarta, sementara seorang petugas Satpol PP tewas di Rumah Sakit Koja. Mobil dinas Satpol PP yang menabrak 2 motor pada Jumat lalu kini masih diamankan di kantor unit Satuan Wilayah Laka Lantas Jakarta Utara sebagai barang bukti. Jadi pengemudi ini semula berada di lajur kiri, kemudian mau menyalip pindah ke lajur kanan. Di saat di lajur kanan dia mau balik lagi ke lajur kiri, tetapi tiba-tiba masih ada kendaraan roda 2 di lajur kiri sehingga dia panik, sehingga membanting setir kendaraan oleng dan menabrak batas kanan. Tersangka dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor polisi Pamong Praja, Kota Denpasar diserang orang tak dikenal Minggu dini hari. 6 anggota Pol PP terluka, pemirsa, dan 1 diantaranya harus dirawat intensif di RSUD Wagaya akibat luka pukulan gagang pistol oleh salah satu pelaku yang mengaku anggota TNI. Peristiwa penyerangan kantor Satpol PP Kota Denpasar terjadi Minggu dini hari usai petugas Pol PP menjaring 33 perempuan karena melanggar Perda Kependudukan di kawasan Jalan Danau Tempe, Denpasar. Sekelompok orang tidak dikenal datang sambil berteriak memaksa membuka pintu. Menurut salah satu korban, saat kejadian salah satu dari kelompok tersebut berteriak mengaku anggota TNI sambil mengacungkan pistol. Mereka lalu merusak pintu pagar dan menyerang anggota Satpol PP. Akibatnya, 6 anggota Pol PP mengalami luka dan 1 diantaranya harus menjalani perawatan intensif akibat luka pukulan gagang pistol. Usai menyerang, kelompok tak dikenal ini menyuruh perempuan yang diamankan Pol PP untuk keluar meninggalkan kantor Satpol PP. Gimana, Pak? Di sini dia, karena yang ini dari preman itu mereka gerojok-gerojok pintu demikian, buka pintu kalau tidak saya akan bunuh kau gitu. Nah sambil mengacungkan pistol itu. Kalau itu sempat melukai anggota atau gimana? Itu udah pakai di gagangnya itu.
dipakai mukul ini, kemudian yang di rumah sakit tuh sampai kepalanya bocor itu. Sejumlah anggota Denpom TNI telah mendatangi kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk mencari bukti dugaan keterlibatan anggota TNI. Sayangnya, peristiwa yang melukai 6 anggota Pol PP Denpasar ini tidak terekam kamera pengawas di area gedung karena tidak berfungsi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara menggantikan Firly Bahuri. Nawawi mengaku tugas berat yang diemban para pemimpin KPK saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara di Istana Negara Senin pagi. Penunjukan Nawawi dilakukan setelah Jokowi menekan keputusan Presiden pemberhentian sementara Firly Bahuri. Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nawawi merupakan satu dari 5 orang yang dipilih Komisi 3 DPR untuk menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023. Satu hal yang paling sangat menjadi beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat, dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat. Nawawi Pomolango lahir di Manado 28 Februari 1962. Pada 2010 hingga 2012 ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Poso. 2011 hingga 2013 menjabat Ketua PN Jakarta Timur. 2016 menjadi Hakim Tinggi PN Denpasar. Dan pada 2019 hingga 2023 menjabat Wakil Ketua KPK. Nawawi Pomolango tercatat memiliki total nilai harta kekayaan 3,7 miliar rupiah per Januari 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi politik, pemirsa. 3 pasangan calon pilpres dan parpol peserta pemilu mendatangi deklarasi pemilu damai yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU percaya pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara damai dan netral. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Deklarasi pemilu dibacakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan diikuti oleh 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Usai pembacaan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen deklarasi. Penandatanganan melibatkan 3 pasangan calon Pilpres dan seluruh partai politik peserta pemilu. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meyakini seluruh peserta pemilu akan berkontestasi secara sehat karena menurutnya yang saat ini bersaing nantinya akan kembali bersama di pemerintahan maupun di parlemen. Beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian sindir menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting kami meyakini para pasangan calon presiden wakil presiden niatnya hanya satu, untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Selain deklarasi damai di KPU, 3 pasangan calon presiden di Pilpres 2024 juga menandatangani deklarasi kampanye damai tertib dan taat hukum yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan. Masa kampanye Pilpres akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye ini diharapkan tidak ada perpecahan dan tentunya harus netral. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang kampanye pemilu 2024 mendatang, Bawaslu bersama kepolisian dan juga kejaksaan hadirkan rapat koordinasi deklarasi pemilu damai 2024. Dalam kesempatan ini, Bawaslu bersama TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. 27 November 2023. Izinkan kami mengucapkan Rakornas Gakumdu dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ketiga calon presiden dan wakil presiden juga turut hadir, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rakornas Gakumdu juga bertujuan meningkatkan solidaritas sekaligus menyamakan pemahaman persepsi dalam sebuah penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Rakornas mengangkat tema Gakumdu mengawal pemilu 2024 yang demokratis dan bersahabat. Bawaslu bersama TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat agar jangan terprovokasi dengan adanya hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga kembali menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Acara yang diselenggarakan Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kampanye pemilu 2024 agar berjalan netral dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu panggil Abdesi terkait dugaan pelanggaran acara Desa Bersatu. Dalam acara yang digelar pada 19 November lalu, Abdesi diduga tidak netral dengan mendukung terhadap salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bawaslu hari ini memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan netralitas kepala desa di acara Desa Bersatu yang digelar pada 19 November lalu di Gelora Bung Karno. Pelaporan dilakukan sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Pemilu Jurdil. AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara tersebut. Banyaknya bukti yang diduga acara tersebut mengarahkan dukungan terhadap capres. Selain video amatir yang banyak beredar di media sosial, tanda pengenal peserta juga bertuliskan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Bahkan aturan netralitas aparatur sipil negara sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di berbagai daerah dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud semakin mengalir. Dukungan mulai dari sosialisasi maupun berbagai kegiatan positif untuk pemberdayaan masyarakat. Dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di Pilpres 2024 terus mengalir. Deklarasi siap memenangkan Ganjar Mahfud digelar oleh sukarelawan Baraya Sukabumi, Jawa Barat. Relawan bersama tokoh masyarakat menyatakan akan terus mensosialisasikan Ganjar Mahfud dan memaksimalkan kerja-kerja pemenangan di masa kampanye.
Para kiai pengelola pondok pesantren di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya mengingatkan netralitas aparat penegak hukum di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan dalam halakoh kebangsaan Jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Darul Hikam, Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Diskusi para kiai tersebut menghasilkan kesepakatan mendukung Ganjar Mahfud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk santri. Relawan Himpunan Santri Nusantara mengadakan konsolidasi dan silaturahmi bersama para pengurus wilayah di Palembang, Sumatera Selatan. Silaturahmi digelar untuk memperkuat akar rumput dan komunikasi politik di berbagai lapisan khususnya kepada para kiai dan pondok pesantren. Himpunan Santri Nusantara menargetkan bisa mendapatkan suara sebesar 65% untuk pasangan Ganjar Mahfud di Sumatera Selatan. Upaya meraih dukungan dari kalangan milenial dan Gen Z dilakukan relawan Ganjar Kreasi di Surabaya, Jawa Timur. Lewat potensi bisnis sablon, relawan menggelar pelatihan sablon tradisional yang bisa menjadi peluang usaha potensial bagi milenial dan Gen Z. Para peserta diberikan pengetahuan praktik mengenai sablon tradisional dengan teknik cukil menggunakan media papan kayu dan kain. Sedangkan di Bojonegoro, Jawa Timur, relawan sahabat Ganjar menyalurkan ratusan paket sembako dengan harga terjangkau. Ratusan warga antusias dan mengaku bazar murah ini membantu perekonomian mereka. Selain mengenalkan Ganjar Mahfud, acara bazar murah diselenggarakan untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako murah. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, program positif dan bermanfaat dari relawan Pena Mas Ganjar kembali menyasar masyarakat. Relawan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian obat-obatan secara cuma-cuma kepada warga. Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Diabetes Sedunia serta sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Ya. Pemirsa, para kader Partai Persatuan Pembangunan didorong untuk terus membantu masyarakat. Ya, bantuan ini diharapkan menjadi solusi saat masyarakat tertimpa musibah. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mendorong para kader untuk terus dekat dengan masyarakat, salah satunya dengan membantu pembangunan rumah ibadah. Hal itu disampaikan usai berkunjung sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid Ittifaqul Jamaah di Makassar, Sulawesi Selatan yang kubahnya roboh beberapa waktu yang lalu. Lewat bantuan tersebut diharapkan Masjid Ittifaqul Jamaah dapat kembali digunakan warga untuk tempat beribadah. Dan saat ini saya terus menggelorakan agar kader-kader saya harus selalu berdekatan dengan umat, berdekatan dengan rakyat secara langsung. Ya, kemudian dari ratusan ribu itu tidak mungkin satu persatu, ya, mungkin juga bisa menyampaikan pesan-pesan melalui media-media sosial. Ya, membantu bukan harus fisik datang, tapi sekarang juga misalnya memberikan bantuan transfer melalui rekening. Ya, kemudian menciptakan lapangan kerja agar generasi umat kita itu juga memiliki tempat untuk dia bekerja. Demi terciptanya peluang lapangan kerja dan mempertahankan ekonomi nasional, Mardiono juga mendorong para pelaku UMKM terus berkembang. Mardiono menyebut tradisi atau kebiasaan masyarakat lokal dapat menjadi peluang usaha, seperti peluang usaha kedai kopi yang selalu ramai dikunjungi para jamaah masjid di Makassar setelah subuh untuk ngopi dan makan kue khas tradisional.